yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu, demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal, demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semua itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari karma buruk, kesulitan maupun mimpi-mimpi buruk. Dengan syair sanak keluarga 32 bawahnya kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma.
Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangga. Kita baca bersama-sama Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam, setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitulah pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Marilah kita renungkan Pansukulagata ini, kita baca, dan kita akan menaburkan bunga sebagai simbol ketidakkekalan dan juga sebagai simbol penghormatan keluarga yang ditinggalkan, handitolan yang mengikuti, untuk memberikan persembahan, memberikan rasa hormat dan bakti kepada almarhumah dengan kita menaburkan bunga. Kita baca bersama-sama. Anicca vata sankhara upadava yadamena upacitva nirojjanti tesang upasamassukam sabisata marantica maring suca mari sare tatewang mari sami nati me tasang sayo keluarga aniccawa tasangkara upadava yadamena upacitva nirojjanti. Silakan para pelayan. Sabesata marantica mari suca mari sare tatewang mari sami nati me tasang sayo. Kembali ke tempat duduk semula. Dibuka halaman 39. 39. Marilah kita bersama-sama merenung sama-sama. Anicca, anicca, lambang tiada kekekalan. Seluruh semesta alam hidup mati timbul tenggelam. Anicca, anicca, dikolah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira
muda jadi tua, kumpul dan berpisah, berkembang dan layu, timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh lapuk mati. Anicca, anicca, dikolah sumber derita, bagi para bijaksana dikolah kelihatan nyata. Bunga yang mekar indah kini gugurlah sudah, tak dapat dipertahankan semua. Badan pun demikian mengalami prosesnya, lahir, tumbuh, lalu mati. Anicca, anicca, salah satu hukum kesunyataan. Anicca, anicca, itu satu proses penderitaan. Kematian yang datang secara tiba-tiba di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokohi, pada akhirnya harus berpisah. Bukunya ditutup. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua yang hadir. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita mengantar almarhumah ya menuju tempat kremasi ini. Dengan dikremasi jasad jasmani manusia yang terdiri dari 4 unsur, dengan dibakar, dikremasi akan mempercepat proses kembalinya unsur-unsur pembentuk jasmani manusia itu jauh lebih cepat. Misalnya saja unsur padat, dalam tubuh kita ada unsur padat, dengan dibakar akan menghasilkan abu. Abu ini kembali ke asalnya unsur padat. Kemudian ada unsur air dalam tubuh kita, itu dengan dibakar langsung bisa menguap. Kemudian unsur-unsur yang lain pun juga jauh lebih cepat kalau dikremasi atau dibakar. Dan juga nanti setelah dikremasi dibakar, abunya bisa dititipkan atau langsung bisa dilarung. Suatu saat nanti keluarga mengingat kembali bisa datang ke pantai atau ke laut untuk menabur bunga. Namun Bapak Ibu sekalian, yang jauh lebih penting dari penanganan fisik atau badan jasmani adalah kita mempraktekkan pesan-pesan yang pernah beliau sampaikan di tengah-tengah keluarga untuk selalu hidup rukun dan harmonis di antara saudara. Itu satu bentuk penghormatan yang tertinggi kepada yang telah meninggal. Dengan dihantar handitolan sanak saudara dan famili di sini, tenang dan bahagia, dan setelah terlahir di alam bahagia selalu memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu mendapatkan kesehatan, kemudahan-kemudahan dalam hidup dan dalam hal apapun selalu dipermudah. Selamat jalan almarhumah, semoga arwahmu segera menikmati alam bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.